warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Berarti setelah berapa hari yang lalu, Bu? 3 hari yang lalu ya, kita berjumpa. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang tentunya masih lapar. Lapar tuh, Bu? Mboten, Masya Allah. Iya, soalnya ketika lapar melanda itu biasanya apa ya? Kalau kayak di iklan itu modelnya lapar makin ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan sore hari ini kita angkat satu tema yang mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai pijakan dalam kita beramal soleh, khususnya adalah terkait dengan masalah bagaimana kita mewujudkan dan menampakkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan menggunakan dan terutama penggunaan dalam perkara-perkara yang baik. Tema yang tertera adalah Ramadan adalah bulan kedermawanan, kan begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan, ada baiknya coba saya berikan muqaddimah, prolog terkait dengan tema ini. Kalau biasanya ada tarhib Ramadan, ada perbekalan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, biasanya kita akan disuguhi untuk banyak-banyak mempersiapkan ilmu, mempersiapkan kesiapan mental dan fisik kita. Yang terakhir adalah banyak-banyak untuk mempersiapkan terkait dengan masalah harta, kan begitu. Persiapan yang sering disampaikan ini itu bukan tanpa alasan kenapa ini selalu disampaikan. Jadi kita harus paham betul, ketika 3 hal ini menjadi pokok bahasan dalam setiap pembekalan bulan Ramadan, maka sejatinya dari masing-masing 3 ini memiliki potensi yang amat sangat luar biasa, baik dalam perencanaan ibadah yang kita hendak lakukan maupun di saat kita melakukan ibadah itu. Dan yang paling penting adalah ini menjadi pijakan untuk kita menjadi benar dan baik dalam ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut kata Ramadan kenapa berkaitan erat tentang masalah kedermawanan, maka itu betul adanya. Karena para sahabat Rasulullah selain mereka itu mempersiapkan Ramadan jauh-jauh bulan, maka persiapan mereka tidak hanya sekedar mereka belajar berilmu, tapi kesiapan fisik dan mental mereka kudu siap. Ditambah sebelum datangnya bulan Ramadan, bekerjanya mereka lebih giat, mengais rezekinya jauh lebih giat, berharap pundi-pundi harta yang mereka punya itu bisa menopang keberlangsungan Ramadan yang nanti dijalani itu
beramalnya jauh lebih optimal dalam urusan harta. Kenapa demikian? Kalau kita membaca dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, jamaah sekalian, ini saya sampaikan hadisnya yang menurut saya ini menarik sekali, yang kemudian nanti coba saya akan bacakan keterangan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya, terkait dengan faedah hadis ini. Ini Rasulullah dituturkan, artinya diceritakan, terkait dengan Rasul diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Abdullah bin Abbas menuturkan kalau Rasulullah itu adalah orang yang paling murah hatinya dengan berbagi kebaikan. Orang yang paling dermawan dalam berbagi kebaikan. Dan ini kemudian dibuktikan di salah satu riwayat menyebutkan bahwasanya ketika ada orang yang baru masuk Islam, ya, ada orang yang baru masuk Islam, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian apa? Dia meminta, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Itu. Ketika itu berkaitan erat tentang urusan agama seorang mukmin dan itu diadukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan apa? Rasul kemudian memberikan sesuatu yang dia tidak miliki. Dalam artinya apa? Waktu itu orang yang datang kepada Rasulullah diberi 2 ekor domba. 2 ekor domba. Ketika 2 ekor domba itu diberikan kepada orang yang meminta bantuan kepada Rasulullah tadi, kemudian apa? Orang ke kampungnya, orang itu balik ke kampungnya. Kemudian apa? Berseru kepada orang-orang dengan mengatakan, ini orang Indonesia mengatakan begini, tadi aku datang kepada Rasulullah minta sesuatu dari kebaikan yang beliau berikan kepadaku, ternyata apa? Rasul memberikan aku 2 ekor domba. Apa kata orang tadi, Pak? Datanglah kepada Muhammad, masuk Islamlah kalian, maka Muhammad akan memberi apa yang kalian minta. Masya Allah ya. Itu di luar bulan Ramadan. Ketika masuk pada bulan Ramadan, yang terjadi adalah apa? Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan Rasulullah itu paling amat sangat dermawan ketika sudah masuk pada bulan Ramadan. Maka kita mendapati ciri khas yang melekat dan menempel pada diri Rasulullah itu adalah pada aktivitas dan karir beliau dalam beliau menjalani amanah dakwah beliau sebagai seorang rasul itu apa? Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul pun Rasul terkenal dengan apa? Pertama, tahmilul kalla, orang yang amat sangat perhatian ketika ada orang yang datang kepada beliau meminta bantuan. Tahmil itu Bapak dan Ibu perhatikan, kata tahmil itu berasal dari kata hamala. Maka kalau ibu-ibu wanita itu ada bahasa apa, Bu? Hamil. Saya tanya, kalau hamil itu berat atau ringan, Bu? Masya Allah, enteng ya? Nah gitu, kalau tanglet anaknya pinten toh? Oh enteng ya? Jajal. Hah? Oh kalih mawon. Keluarga berapa? Berempat berarti. Nah, berempat. Begini Bu, saya coba ajak jamaah sekalian untuk merenungkan bahwasanya begini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Itu sebelum menjadi nabi dan rasul ya. Itu apa? Tahmilul kalla. Kalau bapak-bapak memaknai seorang wanita hamil itu berat 9 bulan harus gimbol gimbol janin dalam perutnya. Jenengan bapak sebagai suami harus ngelus-ngelus, Pak, tendang Pak, dilus-lus gitu kan. Itu jane ya berat, mau duduk ibu-ibu ya berat, tapi ya Allah aku nek wis ngeten wis pahalane gede, nek mati ya syahid gitu. Itu yang diyakini kan begitu. Tapi beratnya itu menunjukkan memang asal kata hamil itu adalah hamala yahmilu. Betul-betul dia itu membawa. Artinya ketika sudah tahmilul kalna tidak hanya sekedar meringankan. Kalau meringankan semua orang bisa, Pak, Bu.
Tapi ketika sudah tahmilul kala, mengangkat kesusahan, berarti apa? Ketika ada orang datang kepada Nabi membawa banyak masalah, pulang dari rumah Nabi itu masalahnya sudah tuntas, tidak ada masalah. Maka pernah ada riwayat mengatakan ketika ada seorang badui datang kepada ya Rasulullah, aku minta makan, lapar ya Rasulullah. Yang terjadi apa? Minta kasih segenggam atau kalau bahasa kita mungkin sekresek kurma. Kalau bahasa kita mungkin sing rodok lumrah ya setengah kilo kurma sudah dimika, gitu kan? Besok lagi datang lagi ya Rasulullah, ngasih lapar ya Rasulullah, dikasih lagi sama Rasulullah. Mulai berpikir, wah ketoknya nek aku dhewe tok semene, mesti nek aku nggo bojoku mesti dikei double kan gitu toh. Betul, datang sama istrinya, dikasih double sama Rasulullah. Nyoh gitu kan. Berpikir lagi pas ketika ketoknya sesuk balik badi. Berarti aku bojoku entuk. Anak-anakku tak gawa. Oke. Ya, kan? Betul, anak-anak itu bawa kabeh. Betul, Rasulullah memberi satu suaminya, satu untuk istrinya, dua anak-anak itu dikasih semua sama Rasulullah. Baru hari berikutnya Rasul tidak memberi, tapi Rasulullah mengajarkan, memberikan pijakan-pijakan selayaknya seorang mukmin itu adalah orang ketika dia menerima rizki dari Allah itu dengan cara yang terbaik adalah apa? Amalu rajulin biyadih, orang yang bekerja dengan kedua tangannya sendiri sama sekalian. Ini kalau semua saya teruskan nanti jenengan akan fokus pada poin yang kelima gitu loh. Mohon menarik sekali soalnya, ini jebakan soalnya. Jadi itu nanti kapan-kapan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tahmilul kal Rasulullah. Selain dari tahmilul kal apa? Rasulullah itu adalah wa tuqrid dhaif. Rasulullah itu paling senang dengan apa? Menjamu tamu. Ketika ada tamu datang ke rumah beliau, maka Rasul akan menjamu dengan kedua tangan sendiri dengan perjamuan yang amat sangat istimewa. Dan hal ini kemudian ditiru oleh menantu beliau yaitu Utsman bin Affan dengan mengatakan apa? Utsman itu pernah dituturkan, diceritakan oleh orang-orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang itu pernah cerita tentang Utsman. Utsman itu kalau menerima tamu, menghidangkan makanan untuk tamu, maka apa? Yu'ti ta'amul imarah. Maka Utsman itu akan menyajikan hidangan-hidangan yang biasa dimakan oleh para raja. Ini Pak, ini Bu. Nih saya tanya, jenengan kalau ada tamu di rumah, datang ke rumahnya jenengan, ada tamu nih ya, disuguhi apa Bu? Minum tok nih nggih. Makanan, guys. Cemilan, terus napa meleh? Oh jajan-jajan, ini cah cilik-cilik nggih, terus napa meleh? Pernah enggak kita beranggapan memberikan yang terbaik, memberikan jamuan yang terbaik yang dimana kadang kita harus meniru apa yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan dicontohkan oleh Utsman bin Affan selaku sahabat dan menantu Rasulullah SAW. Yuk di ta'amul imarah. Utsman itu kalau menjamu tamu, menjamu dengan hidangan yang biasa dimakan oleh para raja. Berat nopo abot? Pak Presiden ini biasanya dahare nopo Pak? Bu? Ayo sekol. Paling yo tiwul ngeten nggih. Paling yo nek lagi sowan Gunung Kidul yo Gatot, apa meleh Bu? Nek ana yo keripik walang ngoten nggih. Napa meleh? Loh, enggak artinya begini. Artinya begini. Ketika itu untuk urusan perkara diri dia sendiri, Rasulullah acuh, dalam arti acuh adalah tidak sampai memikirkan berpusing-pusing. Tapi ketika itu urusannya untuk orang lain, maka Rasul akan berikan yang terbaik. Saya akan mengisahkan beberapa percontohan yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah pijakan kita dalam beramal soleh. Yang ini kita renungkan bersama-sama Bu, Bapak dan Ibu, renungkan bersama-sama. Gini ceritanya begini. Satu ketika, tepatnya di tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat Nabi, para sahabatnya. 1 bulan sebelum peristiwa perang Tabuk, Rasulullah itu sudah mengumumkan kalau 1 bulan lagi kita akan berangkat ke Tabuk. Kenapa berangkat ke Tabuk? Karena ada kabar kalau orang-orang Romawi mau menyerang Madinah.
Itu di musim panas, di musim paceklik, di mana apa? Orang-orang Romawi juga mikir, dhewe iki jane meh mangkat ning Madinah tak enteki tenan. Tapi yo gandeng musim panas. Panasnya menyengat, kita tunda dulu. Nah, informasi ini sampai kepada Rasulullah, Rasul mengatakan, tidak perlu mereka datang kemari, kita datangi mereka. Nah, itu persiapannya 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya, sehingga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasaddaqu, wahai para sahabatku, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Yang terjadi apa Bapak? Kita tahu ada Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh harta atau hasil dagang yang dia punya, dibawa menghadap Rasulullah dan diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini harta yang aku miliki. Ditanya, terus yang engkau tinggalkan untuk keluargamu apa? Yang aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nek niki abot Pak, nek diprakteknya abot. Yakin. Datang Umar datang. Ya Rasulullah, ini separuh dari harta yang aku punya ya Rasulullah. Yang engkau tinggalkan apa Umar? Yang aku tinggalkan separuhnya, tak tinggalkan buat keluarga. Utsman bin Affan selama 1 bulan kan Utsman bin Affan nyumbang, ini ya Rasulullah 1000 dinar. Besok lagi ini ya Rasulullah 1000 dinar. Orang-orang banyak yang mau nyumbang. Sampai ada orang yang bersedekah itu hanya dengan 1 butir kurma. Permasalahannya adalah ternyata ada orang-orang yang dia tidak mampu untuk bersedekah walaupun hanya mengeluarkan 1 butir kurma. Tidak mampu sama sekali. Tidak mampu. Padahal Rasulullah mengatakan, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, dan itu diumumkan selama 1 bulan. Di akhir-akhir pengumuman akan disampaikan bahwasanya begini, siapapun yang tidak bisa membiayai dirinya sendiri untuk berangkat ke Tabuk, maka aku maafkan dan tidak perlu ikut ke perang Tabuk. Padahal jarak Madinah dengan Tabuk itu kalau di total itu perjalanan pulang dan pergi itu 2 bulan. 2 bulan. Berarti kan butuh bekal banyak. Sementara yang dibawa adalah puluhan ribu Pak, saat itu. Maka yang terjadi adalah apa? Ada orang-orang yang di waktu malam dia karena malu tidak bisa mengunjuk tidak bisa unjuk sedekahnya di waktu pagi, di waktu siang, maka di waktu malam dia datang kepada Rasulullah dalam mengendap-endap, ya Rasulullah, kami enggak punya apa-apa yang bisa kami sedekahkan ya Rasulullah, kami enggak punya apa-apa. Kami enggak punya sebutir kurma, bahkan saat ini pun kami dalam keadaan lapar ya Rasulullah. Ingat Madinah saat itu dalam keadaan paceklik, musim panas, kurma belum panen. Yang terjadi apa? Mereka datang di waktu malam berharap orang lain tidak melihat, berharap kalau ketika mereka datang kepada Rasul tidak ada yang tahu, biar malunya itu enggak ketulung enggak kelihatan sama orang lain, datang ketuk pintu di rumah, tok ya Rasulullah. Kami pengen ikut ya Rasulullah, pengen ikut ke Tabuk. Kami enggak mau ketinggalan amal soleh besar ini ya Rasulullah. Kami pengen ikut. Kata Rasul, punya apa? Loh, kalian punya apa? Dalam arti punya apa adalah kalian bisa membekali diri kalian, tidak? Enggak ya Rasulullah. Kalau enggak bisa mending pulang karena jauh Tabuk itu. Kita butuh biaya besar, realistis Rasulullah. Perhitungannya pasti. Kan gitu. Kita butuh perhitungan yang cermat dan tepat pada saat itu. Enggak bisa. Pulang. Enggak apa-apa. Aku izinkan kalian tidak ikut berperang. Enggak apa-apa, enggak masalah. Orang itu Pak yang datang kepada Rasulullah di waktu pagi dengan keimanan yang membuncah, keinginan agar diikut sertakan oleh Rasulullah dalam perang Tabuk, pulang itu apa? Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka itu ketika tawal itu apa? Berpaling, dalam arti kembali pulang ke rumah itu apa? Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Mata mereka itu deras sekali mengeluarkan air mata, sedih karena tidak ada yang bisa diinfakkan kepada Rasulullah, ikut nyumbang andil
agar orang-orang bisa pergi ke medan Tabuk? Pertanyaannya, buat renungan kita bersama-sama. Perhatikan, pernah enggak kita khawatir dan sedih dengan amal soleh yang kita tinggalkan? Pernah enggak? Pernah tidak kita merasa sedih dengan amal soleh yang kita tinggalkan, yang kita abaikan? Pernah enggak? Sedih enggak Bu jenengan ketinggalan amal soleh satu aja? Tenane, yakin, wis bolo dhewe ya, oke siap. Loh betul. Itu kalau tidak kita jadikan renungan Pak, Bu, mau ngikut siapa kita? Loh, kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, mencontoh siapa? Rasul itu begitu sangat cermatnya, para sahabat itu punya andil besar dalam amal soleh loh ya. Maka tidak jarang Rasulullah melelang amal soleh di hadapan para sahabatnya. Siapa di antara para sahabatku kita kekurangan air, padahal awal-awal di Madinah Pak, pertama kali hijrah ke Madinah, anggaran negara itu defisit, tidak ada pemasukan sama sekali Madinah. Rasulullah itu apa? Coba ada enggak bangun negara tapi rak di modal sama sekali? Modalnya apa? Rasul hanya melelang. Ini kita butuh suplai air. Kita butuh suplai air. Siapa di antara kalian yang mau membeli bi'rur rumah, sumur rumah yang sekarang dikuasai menjadi miliknya Yahudi? Diam semua. Tiba-tiba apa? Biar saya lobby, saya beli ya Rasulullah. Utsman itu, nyun sewu ya, nanti kita akan kisahkan Utsman itu kenapa kok sampai di Madinah tetap sugih itu ngomong. Sementara Abdurrahman bin Auf itu kan melarat sih. Kan gitu kan? Kalau jenengan mendengar kisahnya Abdurrahman bin Auf itu kan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan betul-betul mulai dari nol. Betul-betul mulai dari nol. Tapi Utsman baru hijrah dari Mekah ke Madinah sudah bisa beli sumur yang itu harganya 1.000 dinar. 1.000 dinar. Kalau dikuruskan berapa sekarang? Yang pada akhirnya ini menjadi nominal yang digunakan untuk membangun sumur ketika yang ada di Palestina. Bangun sumur di Palestina berapa Mas? Satu sumur 100 lebih. Bi'rur rumah itu awalnya yang beli adalah Utsman, itu pun tidak langsung dibeli. Hak gunanya dibagi dua, sehari Utsman, sehari Yahudi. Itu digilir. Besoknya Yahudi, besoknya Utsman. Gitu terus. Yang pada akhirnya Utsman mengatakan, ketika nanti sampai jatahku, silahkan kalian ambil air sepuas-puasnya. Orang Yahudi pada mikir, ini caranya ya boncos kan gitu toh. Sudah mulai berpikir, oh iya ya sudah. Utsman silahkan engkau beli sumur ini. Kira-kira penawaran Yahudi dengan harga 1.000 dinar dengan penawaran kedua tetap 1.000 dinar atau bisa turun? Lumrahnya kalau kita dagang kepepet nih kita nih jual ayam menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri kan, ayam kampung awalnya per kilonya 65 kan gitu, mentok ditawar 55 ribu rupiah. Karena sudah mentok kepepet nggak punya duit, kita jualnya tetap 65 ribu atau 55 ribu. 55 bendang itu duit. Utsman tidak. Berapa harganya? Ya berapa terserah kamu. Ya sudah, aku beli dengan harga yang sama seperti kesepakatan yang lalu. Bi'rur rumah menjadi milik Utsman dan diwakafkan untuk kaum muslimin. Di satu kesempatan Ali bin Abi Thalib, kita tahu Ali bin Abi Thalib kan menantu Rasulullah yang amat dicintai Rasulullah. Satu ketika bersandar di sebuah pohon, mungkin lagi bersandar Pak, bersandarnya gimana ya? Jangan tahu tuh kalau lagi ngiyup berteduh di sebuah pohon, tahu tuh kayak gimana bersandarnya kan? Yo leye gitu kan. Ali menuturkan satu ketika aku bersandar di sebuah pohon sedang mengasuh beristirahat, aku menghitung-hitung jumlah wakaf. Di saat yang sama aku mengganjal perutku dengan batu karena menahan lapar. Coba
dalam kondisi lapar, habis wakaf, ketika dihitung berapa? 5.000 dinar. Itu ngitung-ngitung wakafnya sambil ngitung-ngitung ini, hari ini aku udah wakaf berapa ya. Tapi wetenge ngelih gitu loh. Wetenge ngelih. Enggak, saya tanya, jenengan pernah begitu enggak? Hah? Ya aku kudu warak sik to, Ta. Sorry to ya, mosok aku ngelih sik. Kudune aku warak sik to, baru aku memberi kepada yang lain. Itu pun masih jadi catatan. Kita kadang memberi sesuatu kepada orang lain, memberi dengan pemberian yang tidak kita sukai, sementara orang lain terpaksa harus menerima dan menyukai itu. Ketidaksukaan apa yang kita tidak sukai. Padahal ketika seorang itu memberikan sesuatu, maka berikanlah pemberian yang terbaik yang kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, tidak akan sempurna sebuah kebaikan sampai dia itu memberikan yang terbaik yang dia sukai dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, al-birra itu kenapa Allah tidak menggunakan kata al-khair? Kenapa Allah menggunakan kata al-bir? Pak, pernah enggak kita merenungkan? Kan kata baik dalam Islam, dalam fikih Islam itu kan banyak. Ada khair, baik. Ada toyib, itu baik juga. Ada hasan, baik, ganteng, bagus. Apa nih? Nah, ada bir. Maka kita sering menyebutnya apa? Birrul walidain. Saya tanya. Jawab jujur ya. Ketika Allah mengatakan lantana lul birra hatta tunfiku, infak itu berat atau tidak? Enggak ya. Halo? Iki kok. Maaf ya, ini sebentar lagi iftar ini. Semangat kita. Semangat, Bu. Semangat, Pak. Semangat ya. Dulu kas iftar, semangat. Infak itu berat atau ringan? Ringan ya. Tapi Allah menggunakan kata albir karena Allah ingin menunjukkan apa? Begitu beratnya bobot nilai pahala yang dikeluarkan oleh seorang hamba ketika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena albir artinya adalah albar, daratan yang luas. Maka sebegitu beratnya orang yang mengatakan mau kemana, hendak birrul walidain. Saya tanya, birrul walidain itu berat atau tidak? Bu, Pak, ini saya tanya jenengan loh, maksud tak jawab dewi kan enggak? Birrul walidain itu berat atau tidak? Enggak, betul yakin loh. Jenengan di celatu karena bapak ibu no problem ya. Apa-apa gak paten kabeh gitu. Kita sudah memberikan yang terbaik, opo koyok ini dituku bareng. Ngono. Terus apa ya? Oh mau ambruk, Masya Allah. Iya, saya mau merangkai, saya harus ngisi ya. Nah itu, artinya begini. Birrul walidain itu sama kayak albir, sebagaimana yang lainnya ketika Allah menyebutkan albir. Albir itu adalah kebaikan yang memerlukan effort, memerlukan modal yang besar, yang dimana itu juga sepadan dengan balasan yang Allah bakal berikan. Itulah albir. Itu albir. Maka kita mengenal birrul walidain, orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya dijamin masuk surga, tapi betul Allah akan memperluas rezeki yang dia punya. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam beramal sholih. Itu luar biasa birrul walidain. Apalagi albir dalam urusan berinfak. Luar biasa. Maka orang-orang tadi yang di waktu malam datang kepada ya Rasulullah, aku gak punya apa-apa ya Rasulullah, gak punya apa-apa. Terus piye iki aku melu ya Rasulullah, melu kula ya. Gak oleh. Ndak usah ikut. Dan jenengan Bu, jenengan nyun sewu. Daftar umroh. Amin nggih? Amin. Nek daftar kali Mas Aca, sing wong dhuwur niku. Nah, sudah daftar umroh, sudah persiapan berangkat dari Adi Sumarmo Solo. Sudah berangkat persiapan di Adi Sumarmo mau berangkat langsung ke Jeddah. Tiba-tiba pemberitahuan.
maaf, pemberangkatan di hari ini dibatalkan, uang panjenengan dikembalikan utuh. Pertanyaannya, jenengan gelo napa mboten? Nah, gelo kan? Gelo. Pernah enggak segelo itu ketika jenengan tidak bisa beramal soleh? Pernah? Pernah Ustaz. Cuman saya tak ceritakan yuk, sungkan aku. Nanti takut riya. Ya enggak apa-apa. Disembunyikan dan itu menjadi penyesalan kita bersama. Coba sesali itu. Karena begini sama sekalian, begini. Para sahabat Nabi dan orang-orang soleh dulu itu ketika ditawarkan amal soleh kepada Rasul, ditawarkan amal soleh dari Rasulullah, mereka itu langsung, kalau bahasa kita gercep itu apa sih? Sat buat les gitu, das gitu, kan gitu. Itu mereka. Maka kita pernah mendengar cerita toh, ketika Rasul pulang, ada tamu, Rasul pulang ke rumah, tanya kepada istrinya, kita punya apa? Tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Yuk kita sholat dulu ya, kita sholat dulu. Habis sholat Rasul kemudian berbalik kepada jamaah sekalian dengan mengatakan apa? Siapa yang malam ini mau dan bisa menjamu tamuku? Siapa yang menjamu tamuku? Semuanya diam. Tiba-tiba apa? Saya ya Rasulullah. Abu Tulhah namanya. Abu Tulhah. Ya Rasulullah, biarkan tamu ini aku yang menyambut. Pulang ke rumah. Tanya sama istrinya, istriku di rumah ada apa? Ada yang nggak bisa, ada makanan enggak yang bisa untuk menjamu tamunya Rasulullah? Tidak ada. Ini cuma satu mangkok, itu jatah anak kita. Ini jatah anak kita. Yang terjadi apa? Ya sudah, tidak apa. Masak itu, jadikan itu makanan, matikan lampu, biarlah aku ajak tamu itu untuk makan. Betul Bu, Pak. Lotak-lotakan itu. Jadi berasa kayak makan bareng gitu. Lampunya mati. Tamunya makan dengan kenyang, sementara Abu Talha cuma klotekan piringnya aja. Gitu. Kalau kita kan kalau makan ya ngebiar gitu toh. Ora peteng tong padang gitu. Kan gitu. Sehingga yang terjadi apa? Ketika itu terjadi, esok harinya Rasulullah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang yang model kayak gini itu kata Rasulullah. Rasul membacakan ayat apa? Yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu mendahulukan daripada kepentingan pribadi dia untuk orang lain padahal dia itu amat sangat membutuhkan. Pernah kita di level seperti itu, butuh banget butuh banget itu. Datang teman kita, mbok aku ditulungi sih rakit nang separo nih, iki wis ditake, piye iso kak? Anu yu, iki soalnya wis bayar SPP wae, bayar SPP anak yu, gak iso toh. Nah kayak tonggone sing ijine kayak barangkali ono nah. Kadang kita begitu, alasan. Dan ingat, saya itu pernah dapatkan nasihat yang nasihat yang kadang ketika direnungkan yo ngepas ini. Artinya begini, ketika seorang itu membuat alasan, maka dari alasan itulah Allah akan bukakan alasan-alasan yang lain untuk menutupi alasan yang pertama. Saya izin. Wah sudah. Kenapa? Boleh alasan lagi. Kok bisa begitu? Alasan lagi. Gitu terus yang terjadi. Kadang kita begitu. Ada kisah lagi yang menarik yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Jadi begini jamaah sekalian. Kalau tadi kisah Abu Talha, kisah Rasulullah, kisah Utsman bin Affan, kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ada kisah yang ini sama sih sebenarnya, hanya saja kita melihatnya dari sudut yang dimana dia itu amat sangat membutuhkan sekali. Namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah itu di masa Rasulullah adalah sahabat Nabi yang amat sangat dipercaya oleh Rasulullah. Maka beliau disebut dengan Aminu Hadil Ummah, orang yang paling amanah di tengah umat Islam dari dulu sampai sekarang. Orang yang paling amanah. Satu ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai seorang khalifah dan Abu Ubaidah menjadi gubernur di Damaskus,
di Syam. Maka seperti biasa Umar itu akan menggaji setiap gubernurnya, menggaji. Dan nominal gaji yang diberikan oleh Umar kepada para gubernurnya itu kisaran dari 4.000 dirham dan 400 dinar. Itu gaji satu gubernur. Berapa berarti? Nah, dan ketika Umar meminta aslam atau meminta salah satu bawahannya, ini berikan kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, berikan kepada dia. Dan perhatikan ketika engkau memberikan uang itu, perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Dan betul, diberikan kepada Abu Ubaidah, dilihat. Janjian iki opo to? Kok dadak ono acara diaudit, dalam arti dilihat. Dan betul, Bu. 4.000 dirham dan 400 dinar itu ketika diserahkan kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan diterima, penerimanya itu dengan penuh gemetar, yang kemudian apa? Seketika itu juga Abu Ubaidah meminta bawahannya untuk memanggil seluruh orang-orang fakir dan miskin untuk datang ke rumahnya. Yang pada saat itu, kalau kita tahu Abu Ubaidah, Pak, Abu Ubaidah itu pernah usul kepada Umar, mbok Yohanu, rumah dinas itu mbok dikasih pagar, biar orang itu enggak asal ketuk pintu, asal selonong masuk gitu aja. Abu Ubaidah, apa kata Umar? Kalau kamu mintanya begitu, mending kamu tinggal di kemah sekalian aja, biar orang tahu. Lu ngapain menghalangi orang untuk mengadukan urusannya kepadamu padahal engkau adalah pemimpin wilayah itu? Kenapa harus ada sekat antara kamu dengan rakyat yang kamu pimpin? Dan betul, itu dihilangkan semua sekat pagar rumahnya itu. Yang terjadi apa? Setiap kali ada orang yang mengadu 24 jam, pemimpin itu non-stop menerima aduan dari rakyatnya. Dan ketika pemimpin mendapatkan apa yang dia dapatkan dari jerih payah kerja dia selama 1 bulan gitu bacanya, itu dipanggil para fakir dan miskin untuk apa? Diberikan, langsung dibagikan habis. Dan tentunya saya yakin Abu Ubaidah berpijak pada hadis Rasulullah yang mengatakan, ketika aku nanti Allah mengizinkan aku diberi emas segunung Uhud. Jangan tahu gunung Uhud kayak apa? Rentang panjangnya itu 7 kilometer, tingginya itu Masya Allah, dan itu kalau dijadikan emas semuanya diberikan kepada Rasulullah, maka aku akan membagikan itu semua kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu di luar bulan Ramadan. Nah, ketika mendapati Ramadan, mereka dan bahkan Rasulullah akan lebih dermawan lagi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kalau menghidangkan 1 Ramadan bisa 2, 3, 4. Sampai pada level seperti itu perhatian mereka dalam urusan berinfak, bersedekah. Kalau berbicara sodakoh, maka sodakoh itu umum. Tabassumuka fi wajhi ahika sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Kalau sudah berkaitan tentang infak itu berkaitan tentang urusan harta. Ketika Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sejatinya harta yang kita punya itu adalah untuk apa? Untuk ditasarufkan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu menjadi bagian daripada apa? In'amul mun'im. Artinya apa? Mengakui kalau ini yang memberikan adalah Allah, diberikan kepadaku, maka aku kembalikan. Dalam artinya apa? Wujud amal soleh, mudah-mudahan Allah menjadikan ini pahala yang berlipat ganda. Dan yang harus kita pahami bersama-sama jamaah sekalian, ingat apa? Ramadan bukan sekadar bulan puasa. Ramadan bukan hanya sekedar bulan di mana kita minta maaf, minta ampun kepada Allah. Ekstrimnya saya mengatakan Ramadan itu adalah bulan di mana kita menghabiskan duit di ora tekan. Loh, dalam arti menghabiskan itu dalam rangka ketaatan lo ya.
Saya tanya, Bapak dan Ibu biasa tidak berinfak setiap ba'da subuh? Kadang Ustaz, kuwi nek kelingan, nek boten kelingan nggih bablas. Apa turune mbangane infake dat? Ndak, saya tanya. Ini saya kasih tahu. Begini Pak, Bu. Ada satu kondisi di mana kita itu harus menjadi hamba yang pintar dan pandai mencari celah untuk segeranya diterima amal soleh yang kita kerjakan. Nggih. Saya tanya, jenengan yakin dengan amal soleh panjenengan diterima sama Allah? Yakin enggak? Yakin? Insya Allah ya, yakin ya. Tapi ada satu alternatif amal soleh yang kita upayakan dan itu potensi diterimanya amat sangat besar. Dan pastikan itu kita tahu. Salah satunya adalah kalau berinfak atau kalau berdoa. Kalau berdoa kan kita jelas tahu kan, waktu-waktu mustajab di mana kita berdoa pasti dikabulkan sama Allah. Ayo, kapan aja? Subuh, asar, terus waktu hujan, di antara dua adzan, gitu kan? Ketika terdolimi Ustadz, oke, masuk. Apa lagi? Ayo. Artinya apa? Itu kita cari betul. Baru ada amal-amal soleh yang dimana apa? Ketika kita mengamalkan itu potensi diterima sama Allah, itu cepat. Gak ada halangan, sama sekali gak ada halangan. Apa? Ketika ada orang berinfak di waktu subuh di pagi hari, maka Rasulullah itu mengatakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di waktu subuh, di waktu pagi, fi bukuriha. Saya tanya, jenengan batas subuh tidur atau deres Quran? Keren. Kalau jenengan mau tidur, ditahan dulu, jangan langsung tidur pada subuh. Tidurnya nanti ketika sudah masuk waktu duha, jam 6 lah, maksimal lah, mentok guys. Baru tidur. Kalau pada subuh ditahan dulu, biar kita masuk dalam doanya Rasulullah apa? Ya Allah berkahilah umatku di waktu subuh, di waktu pagi. Maka orang dulu tuh bilangnya apa? Ojo turu subuh, rezekinya dipatok apa ditotol ayam. Lah itu, ayamnya yang ditotol. Lah artinya begini, sebenarnya itu mengajarkan kepada kita apa? Kita itu hendaknya apa? Memperhatikan kalau kualitas diri kita itu baik, ya kita harus memperhatikan itu. Gitu. Untuk mendapatkan keberkahan, apalagi ketika kita sudah dapat berkahnya waktu pagi, ditambah kita berinfak. Kenapa? Setiap waktu pagi, nyun sewu, tidak hanya raqib atid yang mencatat amal perbuatan kita, tapi ada aspek penunjang yang itu menjadi apa? Menjadi pengompor untuk kita berbuat baik atau tidak. Antara bisikan setan dan doa ampuh malaikat yang dilangitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bawa duit di waktu subuh, habis sholat subuh, kok ternyata kita tidak infak, satu malaikat mengatakan Allahumma ya Allah. Apa doanya? Ada yang tahu doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, waktu pagi ini ya Allah, hambamu ini sedang berinfak ya Allah. Munfiqan khalafan, ganti infak yang dia keluarkan di waktu pagi ini dengan ganti yang jauh lebih baik ya Allah. Itu doa satu malaikat pertama yang mendoakan orang yang berinfak di waktu pagi. Adapun di waktu pagi kok ternyata dia tidak mengeluarkan dari rezeki yang Allah berikan kepada dia, walaupun cuma 100.000, 2.000 terus beda. Kan gitu. Itu malaikatnya doa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah. Ini orang ya Allah menahan hartanya, mumsik, menahan hartanya ya Allah. Talafan. Itu kalau bahasa kerengnya itu ya, hancurkan dia ya Allah. Saya tanya, doane dewi itu kira-kira potensi diijabahi sama Allah besar atau tidak? Saya yakin besar Ustaz. Saya tanya,
Doa malaikat itu mesti dijabah sama Allah atau enggak? Mesti. Malaikat enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Setiap kali malaikat diminta apa sama Allah, manut dan nurut sampai Allah bilang berhenti, baru malaikat itu berhenti. Itu malaikat. Dan yang mendoakan itu adalah malaikat makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Jenengan pengen didoakan malaikat? Pengen toh? Waktu 10 menit menjelang berbuka, jenengan gunakan sebaik mungkin untuk banyak-banyak berdoa. Tetap tinggal di sini, banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah. Tidak hanya doa panjenengan yang dikabulkan, tapi didorong dan disurung dengan aminnya malaikat. Maka itu kenapa dalam sholat, nyun sewu, saya kasih tahu, kenapa dalam sholat kita itu tidak boleh mendahului imam. Tahu kenapa? Karena itu perkara yang diharamkan dalam sholat. Waman wafaqat ta'minal malaikah, barang siapa yang ketika imam mengatakan waladhdallin kemudian kita mengucapkan amin, kok ternyata aminnya kita bareng dengan aminnya malaikat. Loh, podo aminnya podo, sama itu. Loh, itu ampunan Allah turah-turah loh itu buat kita. Itu. Coba. Kira-kira perkara kecil kita kerjakan dengan baik dan benar, pahalanya besar. Mau napa mboten, Bu? Mau kan? Mau. Duh, coba. Infak dan sedekah itu tidak perlu harus besar. Sesuai dengan kapasitas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Yang kadang nyuwun sewu, kita itu belum siap dengan pengijabahan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula pengen sugih ya Allah. Pernah doa begitu? Enggak, saya tanya, pernah doa begitu, Bu? Pak, pernah? Saya tanya, jenengan siap enggak nanti kalau dikasih sugih bener sama Allah? Siap? Masalah ini, kenapa Allah enggak mengijabahi dan tidak segera mengabulkan itu kadang melihat potensi kita itu belum siap gitu loh. Makanya, yo kosek itu rak potensi, kosek lah. Kosek lah. Lo betul. Coba saya tanya, kita itu mencari rizki, pengais rizki atau menerima rizki dari Allah? Saya tanya. Menjemput, apa meneh? Ayo, saya tanya. Kalau cicak di dinding itu menunggu datangnya nyamuk hinggap di dinding baru kemudian dia itu menjemput atau menerima? Oh, menjemput. Menjemput, Bu. Lagu ini kita cicak-cicak didengi. Nah, kan yang datang seekor nyamuk. Tugasnya kan cuma 2, dia tinggal makan toh, Bu. Enggak, saya tanya, kita itu menerima atau mencari? Saya tanya. Bapak dan Ibu, kita itu tugasnya hanya menerima. Pilihlah cara penerimaan yang terbaik dari rezeki yang Allah bagi untuk kita. Ketetapan rezeki sudah Allah bagi buat kita. Tinggal cara menerimanya seperti apa. Maka kita ketika ditanya, mau kemana? Mengais rezeki? Bukan. Mau kemana? Ibadah dalam bentuk bekerja. Dalam rangka menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari rezeki. Rezeki sudah Allah tetapkan buat kita kok. Kan begitu. Nah, maka ketika sudah Allah kasih, sudah Allah bagi buat kita, setidaknya ada kenikmatan-kenikmatan yang sebagian kecil dari itu tadi kita alokasikan pada perkara-perkara yang menjadikan hati kita terpaut dengan kebaikan-kebaikan yang Allah bagi buat kita juga. Gitu. Maka itu kita perhatikan betul. Karena Ramadan tidak hanya sekedar bulan puasa, Ramadan tidak sekedar bulan magfirah, Ramadan tidak hanya sekedar bulan Al-Quran, tapi Ramadan adalah juga bagian dari bulan untuk banyak-banyak kita menjadi hamba yang dermawan. Masih banyak sebenarnya kisah-kisah yang dikisahkan sebenarnya. Silahkan nanti bisa kalau sempat baca ya dibaca, kalau tidak baca Quran sembari direnungkan, diresapi artinya. Silahkan baca surat At-Taubah ayat yang ke-92. Itu kisah yang tadi saya bacakan berangkat dari ayat ini. Orang yang nggak bisa berinfak, nggak bisa berinfak, nggak bisa ikut andil, tapi tetap nggak boleh ikut.
Tapi tetap diapresiasi sama Allah dengan Allah menurunkan ayat ini. Sebelum saya akhiri, saya kok lupa nggih, nyuwun sewu. Kemarin tuh saya bertanya sesuatu kemudian ada yang menjawab. Yang menjawab sinten nggih? Ada. Rawuh mboten? Oh, rawuh nggih. Mak, mangke Mas nggih. Mas Wahyu nyuwun tulung nggih. Iya, nanti sama Mas Wahyu yang saya ada satu pertanyaan yang mudah-mudahan pertanyaan ini bisa dijadikan sebagai bahan perenungan bersama-sama, ya. Perenungan bersama-sama. Siapa yang tadi bisa hafal doa yang dipanjatkan malaikat ketika orang berinfak di waktu pagi? Lali Ustaz. Mau kecepetan kok kita Ustaz. Oh ya. Doa makan. Ya, yaudah. Siapa yang hafal doa naik pesawat terbang? Oh, ndak pernah naik wis, abot meneh iki sik. Piye ya? Sing gampang wis. Yo. Ya. Ya. Saya tanya lagi, terakhir, mentok harus tahu ini, harus tahu. Ya. Sudah siap belum? Oh, siap, kudu siap ya. Ya. Siapa menantu Rasulullah yang sugih tenang? Ora apal tenang. Tadi ini nanti yang jawab siapa tadi? Ayo. Utsman, satu. Utsman bin Affan. 3. Wah, ngacung kabeh, ayo ngacung kabeh. Nah, sudah cukup 3. 1, 2, 3. Hadiah. Oh, 1 aja ternyata. Masya Allah. Oh, tunjuk dulu. Ya. Yang ngacung dulu tadi siapa? Oh, ngacung kabeh. Ya sudah, 1, 2, 3. Nanti Mas Wahyu ngasih ini 1, 2 saya. Ya. Ya, siap. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Ala kulli hal, tetap semangat. Ini masih hari ke-8. Jadi tetap semangat. Masih ada 22 hari untuk kita menjadi hamba yang terbaik dan menjadi hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini diserahkan dulu nih souvenir dari Ustadz.